Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah TWS terbaru dari Eagle. Ini adalah Eagle Quiet Buds Lite. Harga TWS ini tuh mencetak rekor ya di channel ini karena untuk sebuah TWS yang dilengkapi dengan fitur ANC dan ANC, TWS ini mempunyai harga yang paling affordable selama gue mereview TWS, yaitu hanya 329.000. TWS ini baru akan keluar tanggal 8 Agustus nanti, dan kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan dari Quiet Buds Lite ini, dan gue akan bahas dari build quality dan desainnya dulu. Kalau ngomongin sisi desain, memang gue akan melihat ada yang berbeda atau spesial dari Quiet Buds Lite ini. Desainnya mirip-mirip seperti TWS pada umumnya. Yang gue suka adalah dia mempunyai branding Eagle di bagian atas, dan spek di bagian bawahnya ini udah sewarna dengan body yang membuat tampilannya itu terlihat sleek dan minimalis saja buat gue. Untuk build quality-nya, dia mempunyai material plastik. Yang gue suka sih untuk finishingnya udah rapi, dan tutup engselnya ini juga udah cukup oke. Untuk layoutnya, dia ada 4 buah LED di bagian depan untuk menandakan status sisa baterai pada case-nya ini dan status nge-charge pada earbud-nya. Untuk bagian belakangnya, ada charging port yang pastinya udah menggunakan USB Type-C. Ketika kita buka engselnya, ketika kita miringin seperti ini, dia nggak akan otomatis tertutup ya. Jadi ini masih oke ketika kalian menggunakan TWS ini sambil tiduran. Untuk desain earbudnya sendiri, dia mempunyai desain in-ear dengan size yang terbilang agak besar menurut gua. Dan untuk fittingnya sendiri, kalau buat gua ketika gua cobain ini pertama kali, memang yang paling gua rasakan adalah size yang besar yang cukup berasa ketika gua masukin. Tapi ternyata ketika penggunaan 1-2 jam, gue sendiri nggak mengalami masalah yang berarti. Memang dia bukanlah yang terbaik dari sisi fitting, tapi buat gue ini nggak terlalu jadi masalah, jadi ya gue masih oke-oke aja. Tapi kalau kalian punya telinga yang kecil, gue rasa ini nggak akan oke buat kalian gunakan dalam jangka panjang. Untuk touch-nya sendiri pastinya dia udah menggunakan touch control ya, jadi dia nggak ada button fisik lagi. Yang gue suka adalah touch controlnya ini bisa mengakses berbagai komen yang ada dari Quiet Buds Lite ini. Sebagai contoh, untuk volume dia udah bisa, next or previous lagu dia bisa, play dan pause, dan untuk melaunch voice assistance bisa, untuk pergantian ANC dan ANC, dan dia juga mempunyai low latency mode atau gaming mode. Untuk kualitas ANC-nya sendiri, kalau buat gue, Eagle Quiet Buds Lite ini mempunyai kualitas ANC yang bisa gue bilang dia cukup oke, karena dari pihak Eagle dia bisa mengklaim bisa mengurangi sampai 25 desibel untuk ambient atau suara di sekitar kita. Memang ketika gue cobain, kalian nggak bisa berharap kalau ANC-nya ini mempunyai kualitas yang sama seperti TWS di range harga 1 jutaan. Tapi at least ANC-nya ini masih bekerja dengan cukup oke ya. Misalkan kalau kalian hanya pengen mengurangi ambient sekitar kalian kayak suara kipas misalkan, atau suara orang-orang gitu, dengan ANC on itu kalian bisa mengurangi, mungkin kalau bisa gue presentasikan sekitar 30% lebih hening dibandingkan ANC-nya off. Dan untuk ambient mode-nya kalau buat gue dia cukup spesial justru dari kualitas ambient mode-nya, karena biasanya untuk sebuah TWS yang punya ambient mode di bawah 800.000 atau bahkan di bawah 600.000 yang pernah gue coba, ada beberapa TWS yang ada peak atau noise ketika gue menggunakan di ambient mode nih. Jadi kalau ada suara kenceng, dia suka ada kayak peaknya gitu, atau misalkan suara angin sedikit, dia akan ada wind noise-nya gitu. Tapi di Eagle Quiet Buds Lite ini, so far ambient mode-nya berjalan cukup baik, dan performance-nya bisa gue bilang udah hampir mirip dengan TWS di range harga 800 ribuan. Untuk kekedapan di normal mode sendiri, gue rasa di sini udah cukup baik ya, dan gue sendiri sih dengan eartip bawaannya udah cukup baik nge-shield telinga gue, dan gue rasa gue nggak perlu mengganti dengan eartip aftermarket. Untuk spesifikasinya sendiri, untuk drivernya dia menggunakan 10 mm Graphene Dynamic Driver. Untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi 5.2, kodek yang disupport SBC dan AAC. Untuk kualitas latency di normal mode-nya, gue rasa di sini nggak terlalu oke ya, karena dalam penggunaan gue ketika pengetesan yang gue lakukan, di normal mode-nya dia bisa mendapatkan plus 400 ms, yang dimana itu agak sedikit berasa ketika kalian menggunakan TWS ini untuk nonton YouTube atau misalkan untuk nonton Netflix. Apalagi untuk bermain game kompetitif, gue rasa ini nggak akan rekomen kalau kalian menggunakan di normal mode-nya. Dan ketika gue switch ke gaming mode atau low latency mode-nya, dia akan naik ke plus 200 ms, yang dimana itu merupakan standar latency pada TWS gaming
Yang dalam artian ketika kalian menggunakan mode tersebut untuk nonton YouTube, pastinya kalian udah nggak merasakan dialog yang tertinggal, dan gua rasa kalian udah nggak merasakan latency dari TWS ini. Dan ketika kalian switch ke game-game kompetitif seperti COD Mobile atau PUBG, gue sendiri masih happy menggunakan TWS ini untuk game-game tersebut, karena ini gue rasa udah sama performance-nya dengan TWS gaming yang beredar di luar sana. Jadi dalam artian, selain fitur ANC dan ANC-nya, ternyata TWS ini juga bisa dan sangat proper bagi kalian para gamer yang pengen mencari sebuah TWS gaming. Untuk kualitas latency dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Yang lebih membahas tentang topik-topik yang ada di dunia audio. Jadi topik video pertama yang gue buat kali ini adalah sound sample pada sebuah channel YouTube itu useless. Oke, sekarang gue lagi ngetes mengenai built-in microphone dari Eagle Quiet Buds Lite ini. Di Quiet Buds Lite ini mempunyai dua buah mikrofon dan pastinya dilengkapi dengan ANC atau Environment Noise Cancelling. Jadi harusnya kalian nggak bisa mendengar ambient yang ada di ruangan gue ini ya. Jadi ruangan gue ini terdengar AC, terdengar suara kipas dari lighting, dari PC gue, dan ya kalian dengerin aja, kira-kira kalian bisa mendengar nggak sih suara yang ada di ruangan gue ini. Oke, paling segitu aja ya untuk testing mikrofon dari Quiet Buds Lite ini, dan sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, lanjut untuk IP ratingnya, dia dilengkapi dengan sertifikasi IPX6 yang berarti TWS ini udah proper kalau kalian pakai buat olahraga, terkena keringat aman, terkena percikan atau siraman air hujan pun masih aman selama kalian nggak nyemplungin TWS ini ke dalam air. Untuk baterai life-nya sendiri, Eagle ngeklaim untuk ANC off, untuk earbudnya dia bisa bertahan hingga 9 jam, dengan ANC on dia bisa bertahan hingga 6 jam. Untuk kapasitas baterainya, case-nya dia punya kapasitas 400 mAh, dan untuk earbudnya dia punya kapasitas 50 mAh. Terus terang, gue belum ngetes untuk kekuatan baterainya sendiri karena gue baru menerima Eagle ini dan gue baru melakukan tes sekitar 2 hari belakangan ini. Jadi kayak gue menggunakan TWS ini untuk main game sekitar 1-2 jam, dia cuma berkurang sekitar 20% dengan kondisi ANC off. Jadi gue rasa untuk daya tahan baterainya udah bagus. Dan sekarang kita lanjut ke bagian yang paling penting ya, pastinya bagian sound quality-nya. Dan seperti biasa mengenai sound quality bersifat subjektif. Jadi apa yang gue sharing di sini pastinya merupakan pendapat dari gue pribadi. Jadi untuk kualitas suara Quiet Buds Lite ini ketika gue coba, dia ada miripnya sama Energy Buds Pro, tapi pastinya di sini akan ada perbedaan ya, karena akan ada plus minus kalau kalian bandingkan dengan Energy Buds Pro atau kalian berencana pengen upgrade dari Energy Buds Pro ke Quiet Buds Lite ini. Yang pertama adalah dia sama-sama mempunyai signature yang lebih mengarah ke arah warm. Untuk frekuensinya di sini berasa roll off, berasa cukup smooth dan nyaman buat mendengarkan lagu dalam jangka panjang. Trade-off-nya pastinya untuk detailnya di sini nggak terlalu oke, dan untuk petikan gitarnya dia belum bisa menampilkan petikan gitar yang berasa extend dan sesuai dengan aslinya. Untuk vokalnya di sini lebih presence, lebih berasa maju kalau kalian bandingkan dengan Energy Buds Pro. Memang Energy Buds Pro kan vokalnya berasa di belakang dan memang lebih berasa area V-shape gitu ya untuk tuningannya, tapi di sini Eagle agak merubah, jadi untuk lower mid-nya dan upper bass-nya agak lebih di boost. Memang vokalnya berasa lebih present, tapi bukan berarti vokalnya berasa maju. Menurut gue vokalnya tetap akan berasa sedikit masih di belakang, tapi paling nggak kalau kalian bandingkan dengan Energy Buds Pro, dia udah lebih berasa maju untuk area vokalnya. Kekurangannya gue rasa mungkin dari sisi kolorasinya, yang dimana di sini akan lebih berasa sedikit kolorasinya dibandingkan Energy Buds Pro yang vokalnya berasa lebih natural. Untuk sisi bassnya ini akan menjadi plus minus. Kalau kalian pecinta EDM atau R&B, gue rasa kalian stay aja di Energy Buds Pro, karena Energy Buds Pro signifikan lebih berasa dentuman bass, terutama untuk sub bassnya ya. Jadi untuk frekuensi di bawah 80 Hz di Energy Buds Pro itu lebih berasa. Jadi ya gua rasa lebih enak ya buat genre-genre R&B atau EDM. Bahkan untuk genre pop pun kalian bisa merasakan kalau bassnya itu lebih berasa dalam di Energy Buds Pro. Sebaliknya di Quiet Buds Lite ini lebih bermain di upper bassnya. Jadi dia mungkin lebih cocok buat lagu-lagu yang bergenre rock atau country yang memang lebih tight untuk sisi bassnya.
Tapi di sisi lain untuk lagu-lagu seperti R&B atau pop, dia bisa menghasilkan bass yang berasa boomy dan agak boxy, apalagi kalau kalian bandingkan dengan Energy Buds Pro. Jadi untuk frekuensi responsnya, gua rasa Energy Buds Pro punya frekuensi respons yang lebih luas ya, terutama untuk bagian lower frekuensinya. Untuk teknikalitasnya, gua rasa keduanya mirip, nggak terlalu berasa berbeda. Untuk stagingnya sendiri, gua rasa keduanya masih mirip, sama-sama cukup aja, tapi bukan setelah staging yang luas. Dan kalau kalian ngomong teknikalitas, akan ada beberapa TWS di luar sana yang punya teknikalitas yang lebih baik. Jadi, overall, gimana kesimpulannya? Kalau buat gue, kelebihan utama dari Quiet Buds Lite ini pastinya adalah dari sisi fiturnya. Karena sampai ketika review ini dibuat, gue belum nemu TWS yang punya fitur yang selengkap Quiet Buds Lite ini dengan harga yang sama. Dia mempunyai fitur ANC, dia mempunyai fitur ANC, Environment Noise Cancelling, dia mempunyai fitur low latency mode yang dimana itu udah sangat proper ketika kalian pengen menggunakan TWS ini untuk bermain game atau bisa dibilang TWS gaming. Untuk fitur ANC-nya sendiri memang dia nggak bisa kalian samakan dengan TWS ANC yang harganya lebih mahal, tapi at least untuk harga 300 ribuan ini fitur yang nice to have banget, dan ini merupakan starting point yang bagus kalau kalian pengen mencoba fitur ANC tapi kalian hanya mempunyai budget 300 ribuan. Tapi kalau kalian pengen mencari sound quality yang terbaik, sisi teknikalitas yang pastinya lebih baik, clarity yang lebih baik, dan detail yang lebih baik, akan ada beberapa pilihan yang lebih baik di luar sana di range harga yang mirip-mirip atau berbeda, nggak terpaut cukup jauh dengan pilihan yang lebih menarik dibandingkan Quiet Buds Lite ini. Jadi masing-masing ada plus minusnya, tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan kalian. Paling itu aja yang bisa gua share dari Quiet Buds Lite ini. Kalau kalian berminat, sekali lagi link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komen. Thank you bagi yang nonton, dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.